Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agus, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kali ini saya ditemani dengan Bapak saya di SAG sebagai pengajar praktik dan juga rekan sejawat yaitu Bapak Aris Pangestu sebagai guru mata pelajaran PJOK yang telah diobservasi. Baiklah, Pak Aris, bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Pak Aris setelah dilaksanakannya observasi? Ya, setelah saya diobservasi oleh Pak Agus, yang tadinya mungkin ada sedikit grogi, ya. Nah, tapi setelah berjalannya pembelajaran, saya lebih tenang, lebih nyaman, dan bisa lebih fokus kepada peserta didik yang saya ajarkan. Jadi awalnya memang agak sedikit grogi gitu ya, tapi lama-lama udah enak lagi, enjoy lagi ya. Baik, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh Pak Aris ketika berada di dalam kelas? Ya. Mungkin tujuan pembelajaran saya yang pertama, peserta didik harus melalui aktivitas pembelajaran, latihan, dan menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan lempar lembing. Ya. Yang pertama di gerakan permainan atau gerakan awalan dan lembing, lalu awalan hop step dan cross step, lalu diakhiri dengan melempar lembing secara baik dan benar. Jadi itu tujuan dari pembelajaran yang dicapai oleh Pak Aris ya, terkait dengan materi lempar lembing ya. Kira-kira area pengembangan yang akan dicapai oleh Pak Aris itu apa dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Aris? Ya. Mungkin area pengembangan saya untuk peserta didik, yang pertama peserta didik harus mengetahui cara melakukan lempar lembing dengan baik, lalu tahu aturan permainan lempar lembing dengan baik, dan tahu aturan permainan beserta lapangan lempar lembing. Jadi area pengembangannya, jadi peserta didik itu memahami ya bagaimana cara memainkan lempar lembing. Ya. Sejauh mana nih ketercapaian pengembangan itu menurut Pak Aris, dan kira-kira berapa persen tingkat keberhasilannya? Ya. Dari awal pembelajaran sampai akhir, yang tadinya anak hanya sekian atau 50%, tapi setelah pembelajaran dan melakukan praktek, guru sebagai modelnya dan anak juga sebagai model, alhamdulillah anak bisa mencapai hampir 75% sampai 80%. Jadi pencapaian Pak Aris diangkat 75% sampai 80% ya, anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Aris. Lanjut, apakah ada kekurangan dan kendala saat pembelajaran tersebut dan rencana perbaikannya bagaimana? Oke, mungkin kendala yang pertama dari alat pembelajaran, yaitu laptop atau laptop ya, yang pertama kita buka ternyata error dan hang atau melek. Lalu yang kedua, infokusnya agak susah untuk connect kepada laptop. Nah itu. Lalu kendala selanjutnya saat pembelajaran materi, anak-anak kembali lagi belajar di lapangan dan mengondisikan lagi di lapangan. Mengondisikan lagi di lapangan itu sedikit agak kendala karena mungkin jarak yang sedikit jauh dari kelas lapangan. Jadi kendalanya yang pokok utama itu dari peralatan ya, peralatan. Mungkin peralatan itu belum bisa mendukung atau mendukung terhadap pembelajaran ya. Rencana perbaikannya bagaimana Pak? Mungkin rencana perbaikan saya yang pertama, saya lebih siap menyiapkan peralatan pembelajaran agar pas nanti pembelajaran tidak ada kendala dari mulai laptop, fokus atau yang lainnya, dan alat-alat praktek juga harus disiapkan sebelum praktek atau pembelajaran dimulai. Baik, Pak Aris, terima kasih ya sudah mau diobservasi oleh saya.
Lalu kemudian saya sudah melihat secara langsung juga proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Aris, di mana proses pembelajaran Pak Aris dari awal sampai akhir sudah bagus, gitu ya, sudah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus kemudian sudah juga melakukan diferensiasi dan terintegrasi juga dengan KSE, gitu ya. Terus kemudian Pak Aris juga sudah melakukan diferensiasi proses dan diferensiasi lingkungan, di mana Pak Aris mengelompokkan siswa berdasarkan minat belajarnya, lalu kemudian juga Pak Aris memilih lingkungan belajar, itu ada di dalam kelas dan juga ada di luar kelas. Jadi secara keseluruhan Pak Aris ini sudah bagus, ya, sudah baik gitu kan dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin terkait dengan kendala yang tadi ya, Pak Aris mungkin bisa nanti memperbaikinya di kemudian hari. Kira-kira rencananya itu kapan Pak Aris memperbaikinya? Mungkin kalau perbaikan ya secepat mungkin, agar nanti pas pembelajaran selanjutnya tidak ada kendala seperti itu lagi. Ya, gitu. Pertemuan selanjutnya. Jadi Pak Aris rencananya secepat mungkin ya untuk memperbaiki itu, dan mungkin lebih detail lagi ya dalam mengecek peralatan yang akan digunakan di dalam kelas. Baik, terima kasih Pak Aris. Ya, selanjutnya mungkin dari Bapak PP ada tambahan? Cukup dari Pak Agus. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya pada kegiatan pendampingan individu yang kelima. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aris nih yang sudah meluangkan waktu di jam-jam rawan ya. Ini sudah mau berkolaborasi dengan Pak Agus terkait dengan tugas pendidikan guru penggerak, yaitu belajar mengenai praktek coaching, itu supervisi akademik bersama rekan sejawat. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan nanti Pak Aris, karena Pak Aris yang terpilih oleh Pak Agus, tentunya ilmunya bisa dibagikan lagi ke rekan yang lain Pak ya, terkait dengan bagaimana pembelajaran di kelas yang semestinya gitu ya. Karena memang kalau kita tidak diobservasi, kita tidak tahu mana yang kurang ya, apalagi kalau lebih sih mungkin itu rata-rata mungkin kita banyak kekurangan. Di situ kita akan merefleksikan diri. Nah, dalam saya melihat di pasca observasi tampak sekali Pak Agus itu melaksanakan coaching dengan prinsip-prinsip. Yang pertama adalah kemitraan. Jelas tadi sudah seperti kata-katanya itu sudah secara alami gitu ya, dengan keakraban itu suatu kemitraan sehingga menggali tujuan udah dijawab sama Pak Aris juga ya. Kemudian tujuannya tercapai tidak, itu kan mengalir gitu ya. Kemitraan terus tidak menggurui, jadi menggali, yang menjawab itu Pak Aris gitu ya. Dari awal sampai akhir tadi Pak Agus tidak mendominasi, tidak menggurui tapi menggali. Dari mulai menggali tujuan, kemudian ketercapaiannya juga tadi disampaikan tuh dari kemitraan. Jadi yang kedua yaitu proses kreatifnya juga muncul, dimana tadi percakapan antara Pak Agus dengan Pak Aris lebih banyak Pak Aris kelihatan, dari mulai area, kemudian kendala ya, solusi juga disampaikan oleh Pak Aris. Nah, itu berarti proses kreatifnya muncul. Kemudian juga tadi kelihatan Pak Agus juga angguk-angguk gitu ya, mendengarkan, fokus, tidak mencatat, tapi lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Aris gitu ya, mengulang, merangkum tadi kata-kata yang sudah disampaikan oleh Pak Aris tadi. Kemudian juga pertanyaannya juga pertanyaan yang memang menggali ya, datang yang disampaikannya itu dari Pak Aris. Terutama tadi saya ada kata kuncinya yaitu dari Pak Aris itu yang jadi
pokoknya ini kalau hasil coaching itu jadi mengajar itu harus menjadi model, role model gitu ya. Mengajarkan sebuah keterampilan, apalagi yang namanya materi penjas. Nah ini kata kunci bisa jadi digali. Jadinya tidak observasi itu tidak akan ketemu. Ternyata dengan role model kita memberikan keterampilan itu akan berhasil. Tadi 75 sampai 80% berarti proses kreatifnya udah ada, udah dapat. Itu kunci. Jadi udah dapat dari hasil dari percakapan coaching seperti ini. Kemudian yang terakhir memaksimalkan potensi. Percakapan menghasilkan tindak lanjut. Tadi ya ada apa? Kalau di coach itu adalah tirta ya, actionnya gitu ya. Tindak lanjutnya ada tadi disampaikan oleh Pak Aris, solusinya oleh Pak Aris gitu ya. Dan percakapan juga tadi ditutup oleh Pak Aris juga. Seperti itu, tidak kesimpulan juga oleh Pak Aris. Nah itu yang dapat saya simak. Coba melihat praobservasinya sama observasinya Pak Aris. Ya, ini nyaman ya, tujuan pembelajarannya ya, cukuplah. Insya Allah nanti jadi Pak Agus itu saya sudah menilainya 5 antara 6 kriteria prinsip coaching sudah terpenuhi. Kalau untuk 78 nanti ketika rekan sejawatnya bisa menyampaikan kembali nanti ya, saya tunggu kabar bahwa Pak Aris menyampaikan juga observasi kelasnya ke rekan yang lain gitu ya, mencoba gitu ya, itu baru nanti ada di angka 7 dan 8 ya, karena memang kita ini sedang mengusahakan untuk berbagi. Demikian yang dapat saya sampaikan Pak Agus. Terima kasih Pak Agus telah hadir tepat waktu di rencana P5. Dan saya ucapkan terima kasih pada Pak Ari yang sudah mau berkolaborasi dengan CGP saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Baik, Pak Aris. Terima kasih.